Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait tentang identifikasi mikroba, ya. Jadi sebelumnya materi sebelumnya sudah dibahas terkait tentang mikroba, baik itu bakteri, jamur, virus, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi mikroba tersebut? Nah, yang akan kita bahas di sini, mengidentifikasi mikrobanya itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara mikroskopis, ya, yang kedua makroskopis, yang ketiga biokimia, dan yang terakhir itu secara molekuler DNA. Ya, oke, nanti kita lihat satu-satu bagaimana cara identifikasi mikroba tersebut. Oke, nah identifikasi mikroba di sini mikrobanya macam-macam ya, tapi di sini yang banyak yang akan kita bahas dalam proses identifikasi ini terkait tentang mikrobanya yang disebut dengan bakteri. Masih ingat ya, bakteri itu ciri khasnya apa? Apa? Ya, betul. Ya, jadi bakteri itu dia bersifat uniselular atau termasuk ke dalam sel yang disebutnya uniselular. Masih ingat uniselular? Ya, organisme yang tersusun atas satu sel. Kemudian kalau dilihat dari ada tidaknya membran inti sel, ya, bakteri dia termasuk ke dalam prokariotik atau eukariotik. Ya, prokariotik ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi mikroba yang contohnya yang akan kita bahas tuh bakteri misalnya. Ya, tadi kita sudah bahas di depan ya di judul. Ya, itu ada 4 cara ya, secara mikroskopis, oke, kemudian makroskopis, kemudian uji biokimia, kemudian tes DNA atau molekuler ya. Jadi kita lihat nanti satu-satu ya. Oke, nah identifikasi secara mikroskopis. Oke, nah secara mikroskopis itu dilakukan ya yang namanya pewarnaan, ya pewarnaan. Sorry. Oke, jadi kalau secara identifikasi secara mikroskopis itu akan dilakukan yang namanya pewarnaan ya, kemudian dibantu oleh alat bantu yang namanya mikroskop. Mungkin pada saat kalian belajar terkait tentang bakteri telah disinggung ya terkait tentang pewarnaan bakteri. Nah, pewarnaan bakteri itu termasuk ke dalam identifikasi mikroskopis ya. Nah, pewarnaan itu macam-macam ya. Nah, pewarnaan itu ada yang kalau kita menggunakan pewarnanya hanya satu perwarna ya, tujuannya untuk melihat bentuk nih ya. Ini disebut dengan pewarnaan sederhana. Nah, kemudian kalau pewarnanya yang kita pakai itu lebih dari satu pewarna, misalnya 2 atau 3, itu biasanya lebih spesifik tuh ya. Nah, itu disebut pewarnaan diferensial. Nah, contoh pewarnaan diferensial itu ada yang namanya pewarnaan gram ya, tujuannya untuk melihat golongan gram positif atau gram negatif. Nah, ada juga pewarnaan bakteri tahan asam atau disebutnya kalau kalian searching itu ada yang namanya Z-Nielsen ya. Oke, nah ini termasuk ke dalam pewarnaan diferensial ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih satu-satu. Ya, ini secara mikroskopis. Yang pertama yang akan kita bahas itu pewarnaan sederhana. Nah, sebelum melakukan proses pewarnaan, ya step yang pertama, mau pewarnaan apapun ya, step yang pertamanya ini sama ya. Oke, nah ini ada yang namanya fiksasi dengan cara panas, kemudian nanti kita buat kayak semacam apusan atau smear ya. Caranya seperti apa? Ini tergantung medianya, apakah itu media cair atau media yang solid atau agar lah ya kita pakai biasanya. Nah, kalau medianya cair kita ambil pakai pipet tetes
kemudian kita teteskan ke dalam objek kelas ya. Kemudian dikeringkan ya, bisa dikering anginkan ya, kemudian kita fiksasi ya. Tujuan fiksasi ini untuk mematikan mikroba. Jadi pada saat pewarnaan kita nggak butuh nih mikroba yang masih hidup, tapi kita butuhnya misalnya di sederhana ya, ini untuk melihat bentuk mikroba, tapi ini mikroba yang mati itu nggak masalah ya, justru harus mati. Kenapa? Kalau dia masih hidup, takutnya dia terinfeksi ke tubuh kita yang sedang melakukan pewarnaan, itu jadinya bahaya ya. Jadi harus difiksasi untuk mematikan mikroba. Kemudian tujuan fiksasi ini selain mematikan mikroba, supaya smear atau apusan itu dia nempel kuat di objek kelasnya. Oke. Nah, kalau medianya agar ya, ini kita bisa tambahkan misalnya di objek gelas dulu itu kayak 1-2 tetes air dulu ya. Kemudian kita pakai yang namanya jarum ose ya. Jarum ose itu ambil koloni pada agar yang telah ditumbuhkan ya, ambil koloni pada agar yang telah ditumbuhkan, kemudian kita hapus deh di yang tadi ada yang kita udah teteskan yang namanya Aquades misalnya. Oke, kemudian sama dikering anginkan, kemudian difiksasi dengan tujuan yang sama. Tadi apa tujuan fiksasi? Yo, ada dua ya tujuan fiksasi. Yang pertama untuk mematikan mikroba, yang kedua untuk membuat ya apusan atau smearnya itu lengket ke objek gelasnya. Nah, setelah difiksasi, nah ini kalau di pewarnaan sederhana, ini misalnya stepnya seperti ini. Nah, kita kan pakainya satu pewarna ya, satu pewarna. Ini di sini pewarnanya pakai methylene blue contohnya, atau boleh sulfanin O atau kristal violet, tapi ini contohnya misalnya yang paling sederhana itu methylene blue. Nah, di apusan yang sudah kita fiksasi tadi, kita teteskan methylene blue. Sebanyak apa? Ya, itu sesuai dengan kebutuhan atau apusannya ya. Nah, biasanya 1-2 tetes cukup. Kemudian kita biarkan ya 1-2 menit, kayak kering anginkan lah ya. Oke, sampai warnanya meresap ya. Meresap kemana? Ke apusannya atau ke sel-selnya. Nah, nanti setelah 1-2 menit kita buang ya kelebihan warnanya. Yang warnanya nggak menyerap kita harus buang. Itu pakai air, pakai botol semprot nih, semprot ya kayak gitu. Nah, sebenarnya di tahapan ini untuk pewarnaan sederhana udah cukup, tapi di beberapa referensi ini ditambahkan ada yang namanya iodin. Iodin ini fungsinya sebagai pengikat, supaya tambah ngikat gitu warnanya. Tapi kalaupun tidak dipakai tahapan iodin itu nggak masalah sampai kita membilasnya. Nah, contohnya kalau kita pakai iodin, ya tambahkan iodin saja, kemudian kita kering anginkan, kemudian kita bilas kelebihan iodinnya, kemudian kita kering anginkan seperti itu ya. Nah, setelah slide-nya itu mengering, kemudian kita lihat di bawah mikroskop ya. Nah, pembesarannya harusnya dari kecil dulu ya, 10 kali 4 kali dulu ya, 4 kali ya, kemudian 10 kali lensa objektifnya ya, kemudian bisa 40 kali sampai 100 kali lensa objektifnya ya. Oke, nah ingat kalau misalnya kita pembesarannya sampai 100 kali ya, nanti di cover gelasnya itu ditambahkan minyak imersi ya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya visualisasi dari hasil pewarnaan sederhana. Kalau kita pakai yang namanya methylene blue ya, warnanya kurang lebih seperti yang ilustrasi gambar di sebelah kiri ini ya. Nah, di sini pewarnaan sederhana tadi tujuannya untuk apa di awal? Ya, itu untuk melihat morfologi atau tepatnya untuk melihat bentuk dari bakteri. Nah, yang sebelah kiri ini pakai kalau warnanya biru ini pakai methylene blue biasanya. Nah, di sini contohnya misalnya bakteri yang kita warnai di sini itu bentuknya bulat atau kokus. Sudah belajar kan terkait tentang bentuk-bentuk bakteri? Ya.
Kalau bulat itu disebut dengan kokus. Kalau kokusnya misa-misa satu-satu misalnya, itu disebut dengan monokokus. Kalau dua-dua itu disebut dengan diplokokus. Kalau misalnya seperti anggur numpuk itu disebut staphylococcus. Ada yang seperti rantai itu disebut dengan streptococcus ya. Kalau kecepatan nanti di rewind saja ya videonya. Oke. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan contoh yang lain. Sama, ini pewarnaan sederhana. Ini warnanya ini lebih-lebih ke arah pink ya atau merah. Nah, biasanya bisa pakai pewarna yang namanya safranin O atau Carbon Fusion bisa ya. Warnanya jadinya merah. Nah, ini contoh bentuk ya. Bentuknya kayak batang. Disebut apa kalau bentuk kayak batang bakterinya? Yo, itu disebutnya basil. Jadi ini bentuknya basil ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya masuk ke pewarnaan diferensial. Tadi pewarnaan diferensial itu menggunakan lebih dari satu pewarna, misalnya 2 atau 3 ya, seperti itu. Nah, contoh di sini ada yang namanya pewarnaan gram. Tadi di depan sudah disebutkan juga tujuan pewarnaan gram untuk membedakan bakteri golongan gram positif dan gram negatif. Pasti sudah dibahas juga kan terkait tentang bakteri gram positif atau gram negatif. Bedanya itu dilihat dari apa? Ya, dilihat dari komposisi dari dinding selnya. Nah, kalau gram positif itu dinding selnya kalau dilihat dari jumlah lapisan, berapa lapis? Ya, satu lapis saja sebenarnya, tapi dia tebal. Kenapa tebal? Ya, karena di situ ada peptidoglikan yang dominan, yang banyak. Nah, sedangkan gram negatif itu jumlah lapisannya ada 2 lapis atau 2 layer, kemudian dia tipis ya. Komposisinya ada nggak peptidoglikannya di gram negatif? Ada, tapi dia sedikit. Yang banyaknya apa? Ya, ada yang komposisi lain selain peptidoglikan itu di gram negatif, itu yang namanya ya lipid ya, seperti itu. Nah, di pewarnaan gram ini menggunakan lebih dari satu pewarna. Contohnya di sini pewarnanya ini pakai kristal violet sama safranin O, ini yang utamanya. Kalau iodin sama alkohol ini step yang bukan pewarna utama. Jadi kalau iodin tadi fungsinya untuk pengikat sama seperti di pewarnaan sederhana, sedangkan alkohol nanti fungsinya untuk membilas warna ya, seperti itu. Nah, kita lihat stepnya yang awal itu sama ya seperti pewarnaan sederhana. Kita harus membuat apusan kemudian difiksasi. Nah, kemudian yang pewarna yang pertama yang dimasukkan ini warnanya ungu. Nah, kalau warna ungu pasti namanya ya kristal violet ya. Jadi dari smear atau apusan yang sudah difiksasi diteteskan 1-2 tetes kristal violet. Kemudian kita biarkan biasa kering anginkan. Nggak perlu difiksasi lagi ya karena fiksasinya sudah. Jadi kering anginkan. Kemudian dibilas dulu ya. Jadi sebelum masuk ke iodin dibilas kelebihan warnanya. Nah, setelah dibilas kemudian diikat oleh iodin. Ini bukan pewarna ya, tapi dia apa ya, kayak semacam ya pengikat untuk supaya lebih nempel gitu warnanya ya. Saya pakai iodin kemudian dibiarkan 1-2 menit kemudian dibilas. Nah, yang tahapan ketiga itu tambahkan ini, teteskan atau biasanya sih dibilas ya atau dicelupkan pakai alkohol ya, diwus ya. Ini alkohol di sini ini fungsinya untuk dekalorisasi ya. Jadi kalau misalnya si warnanya memang tidak cocok nempel di bagian dinding sel yang dimaksud, itu dia akan luntur ya. Tapi kalau misalnya dia udah nempel dan oke, dia ngikati dinding selnya, dia tidak akan luntur. Nah, warna yang terakhir itu disebut dengan safranin O ya. Nah, safranin O di sini ya itu warnanya lebih ke arah merah sih sebenarnya ya. Kalau di sini ungu ya, lebih ke arah merah ya. Nah, di aplikasinya sama aja, teteskan 1-2 tetes kemudian dibiarkan dikering anginkan ya.
Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita langsung lihat ke hasil aja. Nah, jadi kalau misalnya di situ ini ada dua ilustrasi hasil dari pewarnaan gram. Yang sebelah kiri ya, ini gram gram apa? Kalau misalnya warnanya ungu, berarti dia menerima warna yang pertama, itu disebut dengan gram positif. Nah, yang sebelah kanan itu warnanya cenderung ke arah merah ya, itu safranin O, berarti yang masuk ke dalam dinding selnya. Itu disebut dengan gram negatif. Jadi, ya, kalau gram positif dengan komposisinya peptidoglikan yang lebih dominan, dia akan menerima warna yang pertama. Ya, jadi pada saat pertama tadi dimasukkan kristal violet, warnanya akan masuk. Kemudian pada saat diikat oleh iodin, dia makin mengikat ke peptidoglikannya, ya, ke dindingnya. Nah, pada saat dibilas, didekolorisasi oleh alkohol, dia nggak akan kebilas, warnanya tetap ada di situ, ya. Kemudian pada saat mau masukin safranin O, ya dia pun tidak akan masuk warna yang merahnya. Kenapa? Karena dinding selnya sudah terisi oleh warna yang ungu tadi, ya. Jadi makanya warnanya pada saat dilihat di bawah mikroskop itu warnanya ungu, ya, seperti ini. Nah, sedangkan yang gram negatif itu warnanya merah. Jadi pada saat warna yang pertama diteteskan di hapusan bakteri gram negatif, warnanya masuk atau enggak? Masuk, dia masuk ke dalam dindingnya. Kemudian ditambahkan iodin, ngikat enggak? Ngikat, tapi nggak akan ngikat banget ya, karena dia nggak komposisinya nggak cocok, karena peptidoglikannya sedikit. Ya, pada saat dekolorisasi sama alkohol, dia akan kebilas. Kenapa? Di situ banyak lipid juga gitu, jadi dia akan ngebilas si warna yang tadinya mudah masuk itu dikeluarin lagi, ya, istilahnya nolak warna yang pertama. Kemudian pada saat warna yang kedua safranin datang, dia masuk, kemudian warnanya jadilah warna merah, ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini masih pewarnaan diferensial. Ada yang namanya pewarnaan tahan asam, atau disebutnya apa ya, BTA, karena bakteri tahan asam. Atau ada yang namanya juga pewarnaannya Z-Nielsen atau ZN, ya. Oke, nah dia menggunakan pewarna bakteri tahan asam ini, pewarnaan tahan asam atau Z-Nielsen ini, dia menggunakan dua pewarna yang utama. Yang pertama itu ada yang namanya carbon fusion, ya. Yang kedua ada yang namanya yang pertama ada yang namanya carbon fusion, yang kedua ada yang namanya methylene blue, ya, seperti itu. Oke. Nah, carbon fusion itu warnanya cenderung ke arah merah, ya. Nah, itu disebutnya primary stain, warna yang utama. Nah, sedangkan methylene blue itu ya warna sampingan lah, ya, seperti itu. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, tahapan pertama sama ya, dibuat apusan dulu, kemudian difiksasi, kemudian apusan yang sudah jadi kemudian diteteskan carbon fusion, kemudian dibiarkan atau dikering anginkan dulu 1-2 menit. Kalau sudah cukup mengering, kita panaskan, ya. Jadi dipanaskannya itu biasanya pakai kayak semacam kompor. Di sini kompor hot plate biasanya. Kemudian di sini ada boleh kayak beker gelas pakai air, ya. Kemudian di sini slide yang tadi sudah diwarnain carbon fusionnya dipanaskan, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian didekolorisasi oleh alkohol. Ini kelebihan warnanya itu dibuang, ya. Yang bukan bakteri tahan asam itu nanti diseleksi gitu, ya, seperti itu. Kemudian nanti ada pewarna yang berikutnya, itu disebut pewarnanya methylene blue. Jadi nanti methylene blue itu sampingan ini tidak mewarnai bakteri tahan asamnya, tapi dia mewarnai bakteri-bakteri yang di sekitarnya, ya. Karena kita mengidentifikasi atau mengambil sampel itu mungkin bakterinya tidak murni gitu. Tapi kalau bakteri murni itu nanti warnanya bakalan hanya warna merah, atau yang diterimanya itu carbon fusion saja, ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya, ya. Jadi kalau misalnya yang
dia termasuk bakteri tahan asam, itu warnanya merah, menerima yang tadi carbon fusion itu ini ya. Nah ini contohnya itu bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis yang bisa diwarnai atau diidentifikasi dengan pewarnaan tahan asam ini atau Zenelsen. Nah yang samping-samping yang terwarnai methylene blue itu sel-sel yang lainnya ya, jadi bisa bakteri yang lain atau misalnya sel-sel darah misalnya, atau kalau misalnya penyakit tuberkulosis biasanya dari sputum atau dahak, misalnya ini dari sel-sel yang ada di dahak yang kebetulan keluar ya, seperti itu. Jadi yang tuberkulosisnya atau Mycobacterium tuberculosisnya ini yang warna merah ya, seperti itu. Nah, itu yang tadi yang kita bahas itu terkait tentang identifikasi secara mikroskopis. Jadi semua identifikasi secara mikroskopis terakhirnya itu diamati di bawah mikroskop ya. Dengan pembesarannya bervariasi, bisa dari yang terkecil sampai yang paling besar objektifnya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini identifikasi secara makroskopis. Kalau mikro itu butuh bantuan yang namanya mikroskop, kalau makroskopis itu tidak butuh bantuan yang namanya mikroskop. Jadi cukup dengan istilahnya mata telanjang, atau kalaupun misalnya dengan bantuan alat pembesar cukup dengan yang namanya loop ya, seperti itu. Tapi kalau biasanya dengan mata telanjang juga kelihatan. Oke. Nah, di sini identifikasi secara makroskopis ini untuk melihat morfologi koloni hasil dari kultur. Jadi sebelum melakukan identifikasi secara makroskopis itu dilakukan kultur terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu pasti sudah dibahas terkait tentang kultur ya. Jadi kultur itu untuk menumbuhkan mikroba, baik itu bakteri atau jamur ya. Nah, nanti koloni yang tumbuh pada media yang kita kultur tersebut itu diidentifikasi ya, disebutnya identifikasi secara makroskopis. Kita lihat nih morfologi atau bentuk luar dari koloninya. Bisa dari bentuknya ya, bisa dari kayak semacam elevasi, kemudian bisa kayak semacam marginnya. Jadi diamati nih bentuknya, apakah dia kayak semacam bulatnya kecil-kecil ya, ada istilahnya ini, atau misalnya bulatnya sempurna disebut sirkular, atau kalau jamur itu biasanya ada kayak semacam kapas-kapas ya, disebutnya filamentos ya, atau nggak beraturan disebut irregular. Itu dilihat nih morfologinya ya, koloninya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada elevasinya. Elevasi itu dilihat, kalau ini form ini itu dilihat dari bagian kalau calon petri itu kan ada dua bagian ya, ada yang badannya itu lebih kecil, ada yang kepalanya itu lebih besar. Nah, ini di bagian atasnya kita lihat atau di bagian kepalanya. Nah, elevasi ini di samping ya, jadi di samping kita lihat ini garis ini itu media ya, kemudian ini koloninya. Jadi koloninya ada yang kalau kelihatan dari samping itu dia kayak flag, kemudian ada kayak semacam bentuknya seperti ini, ada convex, macam-macam ya, tergantung. Oke. Nah, kalau margin itu secara garis besar ya, gedenya juga sebenarnya ya. Jadi bentuknya ada yang bulat sempurna, ada yang rege-rege, macam-macam ya, seperti ini. Jadi ini yang koloni ini kita lihat morfologinya, yaitu disebut identifikasi secara makroskopis. Nah, berikutnya itu uji biokimia atau identifikasi secara biokimia. Nah, identifikasi secara biokimia ini untuk melihat kemampuan suatu mikroba, contohnya misalnya bakteri ya, dia punya enzim-enzim tertentu nggak sih sebenarnya di bakteri tersebut ya. Ini secara fisiologis itu hubungannya dengan fungsi tubuh dari bakteri tersebut. Ini contohnya kalau misalnya kita mau mengidentifikasi bakteri mikrobanya ya. Tesnya macam-macam, ada banyak tesnya. Ini contohnya yang pertama itu ada yang namanya tes oksidase ya. Nah, tes oksidase ini ya, ini tujuannya untuk melihat apakah bakteri tersebut punya enzim oksidase ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti ini
Jadi kalau misalnya kita praktek ya uji biokimia kurang lebih seperti ini. Nah, yang kita pergunakan peralatannya ada yang namanya kertas saring ya, kemudian ada yang namanya pipet tetes. Nah, bahan-bahan yang digunainnya itu ada yang tetrametil parapenildiamin ya, yang ini. Kemudian sampel bakterinya tentunya, kemudian sudah sih sebenarnya berikutnya nanti kita amatin ya. Jadi di sini di kertas saringnya itu kita pertama yang kita tetesin itu kulturnya ya. Nah, kulturnya kita teteskan ya, kalau misalnya ini sampel bakteri yang akan diuji diteteskan di sini. Kemudian yang sebelah kirinya ini kontrol. Jadi kontrol itu tanpa bakteri ujinya atau bakteri yang diidentifikasi. Jadi kalau di yang kontrol itu hanya zatnya saja, sedangkan di sampel itu bakteri dan zatnya. Kemudian amati perubahan warna nanti ya setelah 30 menit. Kalau misalnya warnanya cenderung ke ungu tua atau bahkan hitam, berarti itu hasilnya positif. Bakteri tersebut dia punya enzim oksidase. Nanti dibandingkan dengan kontrol ya, dengan kontrol nanti warnanya seperti apa ya. Jadi kalau dengan kontrol itu warnanya kayak ngeblank gitu, jadi nggak ada warna ya, seperti itu. Jadi yang ini contoh yang positif, yang ini contoh yang negatif ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya katalase tes atau uji katalase. Nah, ini juga untuk melihat kemampuan bakteri dia punya enzim katalase nggak sih ya. Nah, enzim katalase ini fungsinya untuk menghidrolisis yang namanya hidrogen peroksida ya, nanti menjadi air dan oksigen ya, seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya, nah peralatan yang dibutuhkan pada saat tes katalase ini ada yang namanya objek las ya, kemudian ada H2O2 nya atau hidrogen peroksidanya. Oke, sama di sini ya. Jadi ada kontrol, ada sampel. Kontrol selalu kita gunakan untuk melihat hasilnya negatif atau positif ya. Nah, kontrol sendiri itu hanya diteteskan H2O2, sedangkan yang sampel itu ada kultur. Nah, kulturnya dimasukkan ke semacam apusan, itu pakai jarum Ose ya, seperti itu. Oke, amati nanti ada buih nggak sih pada saat misalnya ada sampel kemudian kita teteskan H2O. Kalau misalnya H2O2 sorry. Kalau misalnya pada saat diteteskan itu ada kayak semacam buih atau busa, nah kita lihat ya ada atau enggak busanya. Ya, jadi kalau misalnya ada busa, ya tadi yang diteteskan langsung berbusa gitu ya, itu berarti hasilnya positif. Ya, bandingkan dengan kontrol. Kalau kontrol nggak ada apa-apa di situ, nggak ada sampelnya. Ya, kalau kita mau cobain pakai Aquades silahkan pakai Aquades. Tapi kalau di situ nggak ada bakterinya, itu diteteskan itu nggak akan ada yang pembentukan buih. Ya, seperti itu. Jadi contohnya kayak begini. Ya, ini yang kayak buih busa ini positif, ini negatif. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya tes OF, oksidasi fermentasi ya. Ini hubungannya dengan bakteri-bakteri yang punya kemampuan dalam proses fermentasi. Oke, ini yang dipergunakan ya peralatannya. Ini ada yang namanya tabung reaksi ya, lupa. Tabung reaksi, kemudian ada kayak semacam tusukan kultur bakteri, ini kayak kawat ya, kawat, tapi di ujungnya itu dia nggak pakai loop, jadi dia runcing ya, seperti itu. Oke, nah fermentasi ini berlangsung dalam keadaan anaerob ya. Jadi di sini kita siapkan 4 tabung, kemudian ada yang sampel, kemudian ada yang kontrol. Sekali lagi kalau sampel itu berarti pakai bakteri ya, sedangkan kontrol itu tidak pakai bakterinya ya. Nah, pertama yang harus kita siapkan itu tabung reaksi plus medianya. Jadi medianya pakai media OF namanya, yang isinya itu ada karbohidrat, glukosa, laktosa, manitol, maltosa, dan sukrosa ya. Kemudian setelah ditambahkan media,
itu ada ini lilin ya, lilin atau parafin itu kita masukkan di sini ya. Supaya apa sih sebenarnya lilin atau parafin kita masukkan ya? Di bagian tutupnya ya. Oke, itu untuk membuat suasana di dalam ini itu kedap atau nggak ada oksigen ya, seperti itu. Oke, nah kalau oh ya, tadi sampelnya dimasukkan terlebih dahulu ya. Jadi setelah media itu sampel dulu masuk, kemudian baru ditutup ya, seperti itu. Amati perubahannya selama 24 jam di suhu ruangan atau 25 derajat Celcius. Yang diamati apanya? Warna ya. Oke. Kalau oksidasinya positif itu warnanya apa? Kuning ya. Oke, contohnya kayak begini ya. Jadi dari warna hijau sebelumnya, dari media itu awalnya warna hijau, kemudian nanti berubah warnanya menjadi kuning, itu disebutnya positif ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya yang di sini tuh ada dua ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya kuning dia positif parafin, contohnya misalnya di sini ada dua ilustrasi, ada yang pakai parafin, ada yang enggak. Tadi ada kelewat ya, ada pakai parafin, ada yang enggak. Nah, yang pakai parafin misalnya dia positif warnanya kuning, berarti itu termasuk ke dalam bakteri anaerob ya. Jadi dia pakai parafin ya, tapi warnanya kuning. Nah, kalau misalnya nggak pakai parafin ya, blank di sini, nggak ada yang lilin ya, kemudian dia warnanya kuning, dia terjadi fermentasi juga ya secara aerob atau ada oksigen, karena di sini nggak kedap ya, seperti itu. Oke. Nah, yang keempat itu disebut dengan tes sitrat ya. Sitrat ini untuk kemampuan bakteri juga, dia punya enzim sitrase atau enggak sebenarnya. Jadi enzim sitrase ini untuk mengubah sitrat ya menjadi nanti ujung-ujungnya yang namanya asam pirufat ya, seperti itu. Yang digunakan itu ada yang namanya tabung reaksi ya. Kemudian kita menggunakan dua tabung, misalnya ada sampel, ada kontrol ya. Kita masukkan dulu media yang udah steril, yang media simon sitrat ya. Medianya agar dibuat miring, jadi ini udah kayak semacam dicetak ya, agar miring disebutnya ya. Dikontrol dan disampel. Nah, di kontrol ini tanpa ada bakteri, sedangkan di sampel nanti kita tambahkan kultur bakteri. Nanti kita kayak semacam dibuat zigzag lah di permukaannya untuk kultur atau menumbuhkan bakteri tersebut ya. Inkubasi 24 jam di suhu ruangan, amati perubahan warnanya ya. Nanti kalau positif warnanya jadi dari hijau jadi biru ya, bandingkan dengan kontrol nanti ya, dari hijau jadi biru. Jadi yang A ini yang negatif ya, contohnya kontrolnya. Jadi ini warna media simon sitrat, yang B nya ada warna biru nih di yang zigzag di koloninya itu ya, berarti dia bakteri ini dia punya enzim sitrase ya. Oke ya, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada yang namanya tes dekarboksilase lisin ya. Ya, ini tahapan-tahapannya sebenarnya hampir sama ya. Jadi dia di sini disiapkan juga dua tabung, kemudian ada yang disebut dilabelin, ada kontrol, ada sampel, kemudian tambahkan masing-masing media lisin. Kalau kontrol tanpa bakteri, kalau sampel pakai bakteri ya, ditusukkan ya, seperti itu. Kemudian inkubasinya sama, kalau bakteri itu 24 jam ya di suhu ruang bisa. Amati perubahan warnanya. Kalau positif warnanya ungu, kalau negatif itu warnanya kuning ya, bandingkan dengan kontrol. Jadi kontrol itu harusnya warnanya kuning. Kalau yang bakteri misalnya dia positif terhadap tes dekarboksilase lisin, itu warnanya ungu kayak gitu ya. Jadi yang ungu ini yang positif ya.
yang kuning itu yang negatif. Oke, seperti itu. Yang keenam itu ada yang namanya tes hidrolisis gelatin. Ya, hampir sama ya seperti yang tadi ya, ada kontrol, ada sampel. Ini bedanya medianya aja, medianya gelatin ya. Nanti kalau positif, gelatin itu dia tadinya ini medianya itu padat ya. Kalau positif ada pencairan. Kalau kontrolnya ini enggak ada bakteri misalnya di sini, itu dia tetap beku ya. Nah, kayak begini ya. Jadi ini yang positif gelatin, ada jadi cair ya si media yang tadinya padat. Kalau negatif dia tetap beku. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya tes H2S dan fermentasi gula-gula ya. Oke. Nah, yang dipergunakan itu ada 4 tabung reaksi ya. Ya, untuk sampel, untuk kontrol ya. Nah, medianya ada 2 ya, ada H2S ya untuk tabung yang 2 tabung pertama, kemudian ada TSIA untuk 2 tabung yang kedua ya. Sekali lagi, kalau kontrol tanpa bakteri, kalau sampel pakai bakteri. Kemudian amati perubahan selama 24 jam selama 24 jam di suhu ruang. Yang diamati apa? Ini perubahan warnanya, kemudian terbentuknya gas, dan ada endapan atau enggak ya. Nah, kalau positif misalnya di media H2S ya, itu ada endapan warna hitam. Kalau di TSIA, kalau positif itu warnanya dari merah menjadi kuning ya. Oke, kalau misalnya di situ terbentuk gas, itu nanti medianya itu kayak pecah atau terangkat medianya. Bandingkan dengan kontrol. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau yang positif ya, yang TSIA ya, jadi dia ke arah fermentasi karbohidrat nih, ini positif nih contohnya. Warnanya dari merah jadi kuning. Awalnya merah kayak gini nih, kayak kontrol. Jadinya kuning. Kemudian dia terbentuk gas. Ini pakai kayak semacam tabung ya, yang dibalikin, yang tabung lebih tipis. Ya, ini ada kayak semacam celah di sini, berarti terbentuk gas. Ya, positif, warnanya berubah, kemudian gasnya ada. Di sini misalnya positif, tapi dia tidak menghasilkan gas ya, seperti itu. Oke, nah ini negatif ya, jadi nggak ada fermentasi karbohidrat ya. Nah, ini yang H2S ya, ada endapan warna hitam kayak begini. Jadi awalnya ini kontrol warna kayak begini ya, kemudian warnanya jadi hitam. Ini positif H2S. Nah, berikutnya yang ke-8 itu ada yang namanya tes indol ya. Nah, ini ada hubungannya dengan triptofan di situ. Media yang digunakan itu ada yang namanya tripton water ya. Sama, kita siapkan 2 tabung, ada sampel, ada kontrol. Sampel ya pasti ditambahkan yang namanya kultur bakteri ya. Inkubasi 24 jam selama 24 jam di suhu ruang. Oke, kemudian ini agak panjang nih tes indol. Setelah yang bakteri diinkubasi dulu di media tripton, kemudian esok harinya diteteskan reagen yang namanya Kovac, 10 tetes aja ya. Oke, kemudian pada saat diteteskan, lihat tuh, bandingkan antara kontrol dan sampel. Kalau positif, dia terbentuknya warna merah muda atau merah ya pada lapisan larutan reagen setelah diteteskan reagen Kovac. Kalau yang negatif ya nggak ada yang namanya warna merah atau merah muda tersebut. Nah, kayak begini ya. Jadi kalau indol negatif, pada saat diteteskan Kovac warnanya kayak begini aja, ini negatif atau kontrol. Kalau yang positif, warnanya jadi ada cincin merah muda ya, kayak begini. Yang ke-9 ada yang namanya tes MR atau methylene red ya. Hampir sama sih ya. Jadi dua tabung disiapkan, ada sampel, ada kontrol. Beda-bedanya semuanya itu dari medianya aja. Di sini media yang digunakan itu namanya MRFP ya. Inkubasi 24 jam ya di suhu ruang. Oke. Kemudian teteskan, kalau untuk tes MR, teteskan MR. Dikocok ya, hati-hati. Kemudian amati perubahannya. Kalau positif, warna merah dalam
terbentuk warna merah dalam waktu 30 menit. Ya kalau negatif nggak akan terbentuk yang namanya warna merah. Kayak begini ya. Kalau methyl MR atau methyl red-nya positif, ada terbentuk warna merah. Kalau negatif itu tidak terbentuk warna merah. Ya seperti itu. Nah ini tadi kan tesnya medianya MR VR ya. Jadi kalau tes MR pakai tetesannya MR, kalau VR pakai VR atau Voges Proskauer namanya. Sama tahapan awalnya, medianya sama yang digunain seperti MR tadi, bedanya nah ini diteteskannya VR-nya pakai alpha naptol 5% dan 0,2 mili KOH 40%. Ya kocok ya, longgarkan tutupnya, kemudian kocok tiap 5 menit ya. Amati perubahan warnanya. Kalau warna merah dalam waktu 30 menit itu berarti positif ya. Hampir sama seperti MR tadi ya. Tapi kalau MR tadi cirinya jelas, kalau ini kayak begini warnanya, menyebar. Kalau negatif itu tidak ada warna merah. Oke, yang berikutnya ada yang namanya tes urease ya. Sama, kita siapkan 2 tabung, kemudian ada yang sampel, ada kontrol. Pakai medianya urea, broth, dan phenol red. Ya, jadi kalau sampel pakai kultur yang mau ditesnya ya. Inkubasi 24 jam di suhu ruang. Nah, kalau positif itu terbentuk warna merah ya. Bandingkan dengan kontrol. Kalau kontrol itu negatif, dia tidak terbentuk warna merah. Nah, kayak begini. Jadi kalau positif urease, dia punya enzim urease secara fisiologis di bakterinya, warnanya kayak begini. Kalau negatif tidak ada warna. Nah, kayak begini, tidak ada warna merah. Itu untuk uji biokimia atau identifikasi secara biokimia. Panjang ya, ada 11 tes yang biasanya dipakai. Tapi ada beberapa referensi juga yang mengatakan atau menyebutkan uji biokimia lebih dari 11 tes. Itu tergantung dari mikroba yang akan kita identifikasi. Ya, jadi ada khusus kitab suci biokimianya. Apa identifikasi biokimianya sebenarnya. Jadi hasilnya apapun itu, misalnya tadi dari 11 tes itu nanti dibandingkan dengan referensi. Nah, yang terakhir ya, kita udah tadi membahas tentang identifikasi secara mikroskopis, makroskopis, dan biokimia. Nah, yang terakhir itu identifikasi secara molekuler atau kita melihat DNA dari mikrobanya ya. Nah, identifikasi secara molekuler ini menggunakan metode PCR yang pertama ya, polymerase chain reaction. Kemudian untuk melihat urutan basa nitrogen atau nukleotidanya itu dengan menggunakan metode sequencing. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Ini tahapannya ya dari A sampai Z-nya. Jadi pertama ya kita kultur bakteri yang akan kita identifikasi, kemudian nanti koloni yang tumbuhnya kita isolasi, disebutnya isolasi apanya? Ya karena di sini kita perlu yang namanya DNA, dekarboksilasi oksidasi, DNA-nya ya. Nah ini yang diisolasi berarti DNA, deoksiribosonukleasid gitu ya, deoksiribosonukleasid. Jadi kita pakai kit biasanya, macam-macam kitnya. Kalau kita biasanya pakai di UBK itu pakai kit Wizard Genome punyanya Promega. Isolasi DNA-nya, dapat DNA-nya, kemudian kita masuk ke tahapan yang namanya PCR, polymerase chain reaction, menggunakan alat yang namanya thermocycler PCR. Nah, PCR ini prinsipnya untuk menggandakan atau kayak semacam fotokopi DNA-nya. Jadi DNA yang sudah diisolasi difotokopi. Nah, nanti ada kayak semacam penandanya dan enzim-enzim yang lainnya. Ya, seperti itu. Ini nggak akan saya bahas lebih detail karena nanti kalian belajar di bagian di mata kuliah yang lain ya. Nanti akan banyak dipelajari di bioteknologi. Ya. Nah, ini di PCR digandakan, kemudian nanti hasil PCR-nya dikarakterisasi menggunakan elektroforesis gel agarose. Hasilnya ini berupa pita-pita. Nah, pita-pita ini nanti kayak semacam dipurifikasi atau dipurnikan hasil PCR-nya, kemudian kita sequencing. Nah, sequencingnya ini bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Biasanya kita menggunakan sequencingnya kita pakai jasa dari Korea ya, seperti itu.
Nah, hasil sekuensinya berupa kayak semacam pik ini. Nah, nanti di sini ada huruf ACTG atau basa nitrogen atau nukleotidanya. Nah, hasil dari sekuensinya itu nanti kita sejajarkan ya, atau disebutnya BLAST ya, Basic Local Alignment Search Tool. Ya, ini di halaman yang namanya NCBI. Kita lihat urutan nukleotida yang kita identifikasi tadi itu mirip dengan bakteri apa atau mikroba apa di database yang namanya NCBI. Ya, seperti itu. Nanti dimunculkanlah oleh NCBI itu kayak semacam pohon filogeni atau kekerabatannya itu dia dekat dengan apa sampel kita. Ya, dapatlah nanti sampelnya apa. Seperti itu kurang lebih terkait tentang identifikasi secara molekuler. Oke, ya itu bahasan kita terkait tentang identifikasi mikroba ya, baik secara mikroskopis, makroskopis, secara biokimia, atau yang terakhir tadi secara molekuler. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa atau dapat dipahami ya. Ini sebenarnya butuh praktek ya, jadi tidak hanya teori ya, nanti prakteknya untuk pewarnaan, kemudian untuk identifikasi secara mikroskopis, makroskopis, atau uji biokimia itu di mata kuliah yang lain ya, karena di mata kuliah yang sekarang ya di angkatan kalian itu tidak ada yang namanya praktek mikrobiologi farmasi. Jadi nanti masuknya ke prakteknya itu di farmakologi 1 kalau nggak salah ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya. Oke, saya tutup ya materi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.